Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya akan menampilkan salah satu tugas pada modul 1.4 mengenai koneksi antar materi budaya positif. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menampilkan tugas modul 1.4 yaitu koneksi antar materi pada modul budaya positif. Perkenalkan, kami adalah Todi Petra SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Solok Selatan dari SMP Negeri 12 Solok Selatan. Bapak Ibu calon guru penggerak, poin pertama yang kita bahas dalam koneksi antar materi ini adalah apa peran kita dalam mewujudkan budaya positif dan kaitannya dengan modul sebelumnya. Peran kita sebagai calon guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif adalah sebagai pendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Kita harus mendorong murid agar mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai baik yang diyakininya, bukan lagi dikontrol oleh orang lain untuk berperilaku baik sesuai dengan keyakinan orang tersebut, atau kita kenal dengan disiplin positif. Saya sebagai calon guru penggerak baru mengetahui tentang disiplin positif ini, dan saya sangat antusias dan penasaran untuk mendalami materi modul disiplin positif ini. Di sekolah saya hanya berusaha mendisiplinkan murid sehingga murid terbiasa didisiplinkan, bukan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Kedepannya, saya akan berusaha menerapkan disiplin positif yang berusaha memotivasi murid dari dalam, yaitu motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi dari luar diri murid, seperti penghargaan dan hukuman. Sebagai pendorong terwujudnya budaya positif di sekolah, salah satu cara yang dapat saya lakukan adalah dengan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid saya di sekolah. Dengan cara ini, murid akan menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya dan menyadari sendiri kesepakatan atau keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku yang mereka tunjukkan. Saat memposisikan diri sebagai manajer, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid, kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi perbuatan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga langkah ini akan memunculkan motivasi dari dalam pada murid. Penyelesaian masalah murid dengan restitusi dan berusaha memunculkan motivasi intrinsik murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menuntut anak untuk menguatkan kodrat yang ada pada diri anak dengan menebalkan kodrat tersebut, bukan memaksakan hal baru yang bertentangan dengan kodrat anak. Menempatkan posisi kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid, hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan mendorong kepemimpinan murid. Melalui restitusi, murid bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan serta menjalin kerjasama untuk melaksanakan solusi yang ia temukan. Dengan begitu, berarti murid sudah bisa memimpin dirinya sendiri serta sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Peran yang akan saya lakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah sangat erat hubungannya dengan visi guru penggerak, yaitu peran yang akan saya lakukan tersebut merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Pemahaman saya tentang konsep inti disiplin positif adalah murid mampu mengontrol dan mengarahkan dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Hal ini sangat berbeda dengan penerapan selama ini, karena murid cenderung didisiplinkan dengan aturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Teori kontrol berbeda dengan stimulus respon, karena dalam teori kontrol, anak memiliki motivasi dari dalam untuk mengontrol dirinya sendiri. Sedangkan dalam stimulus respon, anak akan berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan.
Manusia melakukan sesuatu karena 3 alasan, yaitu karena penghargaan, hukuman, dan ingin menjadi orang yang mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Penghargaan dan hukuman adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, yang menyebabkan identitas gagal pada diri seseorang tersebut. Suatu penghargaan bisa menjadi hukuman bagi murid jika penghargaan tersebut tidak mereka sukai. Dalam menyelesaikan permasalahan murid, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Posisi yang paling bagus untuk diterapkan adalah sebagai manajer. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh murid diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tersebut yaitu kebutuhan bertahan hidup, dapat diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Perilaku buruk yang ditunjukkan murid inilah yang biasanya menjadi masalah di sekolah. Biasanya mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Keyakinan kelas adalah perilaku-perilaku yang harus mereka tunjukkan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menyelesaikan masalah murid, cara yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses kerjasama dalam membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya pada modul 1.4 ini adalah banyak hal yang menarik di modul ini, diantaranya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Hal yang di luar dugaan saya adalah mengenai penghargaan. Selama ini saya beranggapan bahwa penghargaan dapat memunculkan motivasi bagi seluruh siswa. Namun teori dalam modul ini menjelaskan bahwa penghargaan ini dapat menjadi sebuah hukuman bagi murid. Terjadi perubahan cara berpikir pada diri saya. Setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya menjadi berubah. Yang sebelumnya saya berpikir untuk mewujudkan budaya positif itu bisa diwujudkan dengan pemberian hukuman dan penghargaan, namun ada cara yang lebih positif untuk mewujudkannya, yaitu dengan cara restitusi, yang dapat memunculkan motivasi murid dari dalam diri, dan mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Pengalaman saya saat mencoba menerapkan konsep inti dalam modul ini, yaitu restitusi, saya menemukan siswa saya yang lebih nyaman menyelesaikan masalahnya dengan saya. Emosi mereka lebih terkontrol dan mereka lebih tenang menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Perasaan saya saat menerapkan segitiga restitusi tersebut adalah saya senang dan bersemangat karena ternyata dengan restitusi kita lebih bisa menjalin hubungan emosional dengan murid saat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam menerapkan konsep inti tersebut, hal yang sudah baik adalah murid sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan keyakinannya, dan hal yang masih perlu diperbaiki adalah belum adanya keyakinan kelas yang dibuat di sekolah saya. Jadi saya perlu membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama di sekolah saya. Untuk posisi kontrol yang saya terapkan sebelum dan setelah mengenal materi di modul ini, yaitu sebelum mengenal posisi kontrol dalam modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan teman. Saat menerapkan posisi tersebut, saya merasa puas karena saya beranggapan posisi tersebut adalah posisi terbaik untuk mengontrol perilaku siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya coba terapkan adalah posisi manajer. Perasaan saya saat menerapkan posisi ini adalah saya merasa lebih nyaman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sebelum saya mengenal konsep teori kontrol dalam modul ini, saya beranggapan bahwa posisi yang paling efektif dalam mengontrol siswa adalah posisi penghukum.
Sebelum mempelajari materi dalam modul ini mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid, sebenarnya saya sudah memakai langkah-langkah dalam segitiga restitusi, namun tentu dengan cara yang berbeda. Dalam menstabilkan identitas, kita sering menyuruh murid dengan kata-kata, "Kamu harus sabar," atau "Turunkan emosimu dulu." Serta dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita sering menggunakan kata-kata, "Siapa yang dirugikan dari perbuatanmu?" atau "Apakah perbuatanmu itu baik menurutmu?" Namun, hanya dua langkah tersebut yang saya terapkan dan sangat jarang saya sampai ke langkah menanyakan keyakinan kelas, karena belum adanya keyakinan kelas yang dibuat di sekolah saya. Yang dibuat baru sekedar tata tertib kelas. Baiklah Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun kita berada, demikianlah video kita tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kalau ada kalimat dan tulisan kami yang kurang tepat, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar untuk memperbaiki tugas kami sendiri ke depannya dan tugas bagi teman-teman lain yang akan membuat modul 1.4 ini tentang koneksi antar materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.